Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaum, yaumul arbi'a ba'dal fajr, 11 dari bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkam Al-Udhiyah. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan sembelihan kurban. Maka di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan bahwa hukum sembelihan kurban qad ikhtalafal ulama ila qaulin. Telah terjadi khilaf di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, dan ini pendapat jumhur, dan pendapat yang mengatakan hukumnya wajib, dan ini pendapat Abu Hanifah dan yang lainnya. Maka dalam permasalahan seperti ini, seperti biasa penulis bersifat insaf, maknanya menyebutkan dari dua pendapat dan menyebutkan pendalilan dari berbagai pendapat, dan menyebutkan setelah itu pentarjihan, mana yang mendekati kepada kebenaran, tidak memaksakan kehendak dan tidak bertaklid buta kepada ucapan-ucapan yang ada. Maka pendalilan yang mengatakan sunnah telah disebutkan di pelajaran yang lalu, yang mana pendalilannya kembali kepada lafaz-lafaz, di antaranya lafaz Ummi Salamah diriwayatkan oleh Imam Muslim, man arada ahadukum an yudahhiya wa arada ahadukum an yudahhiya wa man kana lahu dhibhun yadbahuhu. Maka lafaz-lafaz di sini barang siapa dan barang siapa dan barang siapa yang mempunyai sembelihan agar tidak memotong bulu-bulu dan juga kuku-kuku, maka ini wajah pendalilannya jelas. Allaqa alal iradah wal wajib la yu'alliq alal iradah. Bahwa di sini lafaz barang siapa yang ingin menyembelih menunjukkan bahwa sembelihan hukumnya bukan wajib, karena digantungkan kepada seorang muslim dalam keadaan bukan wajib. Karena kalau wajib tidak ada barang siapa, tidak ada lafaz seperti itu, tetapi harus menyembelih. Dan lafaz yang lain di hadis yang kami sebutkan tentang fi'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah dan yang lainnya, bagaimana dia menyembelih tanpa diiringi dengan wajib. Perintah, kewajiban dan celaan, larangan bagi mereka orang-orang yang tidak menyembelih. Dan juga lafaz-lafaz yang lain disebutkan di saat Nabi menyembelih, dan ini datang di hadis Abi Sa'id dan Jabir bin Abdullah dan juga dari Anas ibnu Malik yang lafadznya sama. Di saat Nabi menyembelih, maka Nabi mengatakan bismillah Allahumma minka walaka hada amman lam yudahi minal muslimin. Maka wahai Allah, ini sembelihanku untukmu dan sembelihan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk menyembelih, dari umatku yang tidak mampu menyembelih. Maka disebutkan oleh para ulama seperti Az-Zarkashi di syarah Az-Zarkashi tentang hadis, faman lam yudahi minna faqad kafahu tadhiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahika biha udhiyah. Maka barang siapa yang tidak
menyembelih telah dijadikan sembelihan Nabi untuk mereka dan cukuplah sembelihan Nabi untuk mereka, maka ini pun menunjukkan bukan wajib. Dan sekarang kita akan masuk kepada pendalilan yang mengatakan wajib. Pertama, mereka beristidlal dengan hadis Abi Hurairah yang lafadznya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha anil atirah wa kanat dabihah yadbahunaha fi Rajab fanahahum anha wa amarahum bil udhiyah. Bahwa Nabi dulu melarang dari al-atirah. Wa ma ma'nal atirah? Al-atirah disebutkan di hadis ini kanat dabihah yadbahunaha fi Rajab. Maka orang-orang jahiliyah dulu di zaman sebelum Nabi diutus, mereka melaksanakan sembelihan bukan di hari Idul Adha dan ayam tasyrik seperti di zaman now atau di zaman Nabi Muhammad, tetapi mereka melaksanakan sesembelihan di bulan Rajab. Jadi ibadah mereka di bulan Rajab, bukan di bulan sekarang seperti Idul Adha. Fanahahum anha, setelah datang Nabi dan kaum muslimin masuk kepada Islam, maka dilarang untuk sembelihan di bulan Rajab. Wa amarahum bil udhiyah, dan Nabi memerintahkan mereka untuk menyembelih dengan udhiyah. Poin pendalilannya wa amarahum, lafaz amara yufidul wujub, dan Nabi memerintahkan mereka sembelihan di bulan Dzulhijjah, di hari sembelihan. Maka hadis ini yang dijadikan pendalilan oleh mereka yang mengatakan wajib. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bazzar dari jalan Ibn Lahiyah an Bukair al-Ashaj an Sa'id ibn Musayyib dari Abi Hurairah. Maka di sanadnya ada Ibn Lahiyah, dan Ibn Lahiyah dalam keadaan maktabahnya terbakar. Dia mempunyai kitab dan kitabnya terbakar. Dan di zaman dulu jika kitab terbakar mau rujuk kemana? Di zaman now jika disimpan di komputer, komputernya rusak, masih ada di flash, masih ada di HP, masih ada di hard disk, bisa dimurojaah. Bahkan hard disknya bisa di recovering, bisa dikembalikan file-file yang hilang. Namun di zaman dulu jika seseorang terbakar kitabnya, maka dia harus menukil kembali kepada syekh-syekhnya yang dulu, dan para masyayikhnya telah meninggal. Maka hadis ini hadis yang dhaif dikarenakan berkesendirian padanya Ibnu Lahiyah. Dan Ibnu Lahiyah didhaifkan oleh para ulama dikarenakan hafalannya yang rusak sebelum terbakar kitabnya dan setelah terbakar kitabnya. Maka Imam Ahmad ditanya tentang Ibnu Lahiyah, fadha'afahu, secara mutlak dia dhaif. Dan begitupun dikatakan oleh Abu Zur'ah, su'ila Abu Zur'ah an Ibn Lahiyah, bagaimana jika kita meriwayatkan sebelum terbakar kitabnya? Maka faqala akhiruhu wa awaluhu sawa, bahwa akhirnya dan awalnya sama, bahwa dia itu dhaif. Wa kana Ibnu Lahiyah la yadbat wa laysa mimman yuhtaju bi hadithihi, dan dia adalah rawi yang tidak kuat hafalannya, maka tidak bisa kita mengambil sebagai hujjah. Maka hadis ini berkesendirian dari Ibnu Lahiyah, dan Ibnu Lahiyah adalah rawi yang hafalannya rusak. Kemudian datang dari jalan yang lain dari Abi Hurairah
yang lafadznya juga menunjukkan wajib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Maka barang siapa yang dia mempunyai uang untuk membeli kambing, untuk membeli sapi, walam yudahhi, dan tidak menyembelih, uangnya dipakai untuk kebutuhan yang lain, maka fala yaqrabanna musallana, janganlah kalian mendekati musalla kami. Maka di dalam hadis ini terjadi ikhtilaf antara riwayat yang marfu dengan riwayat yang mauquf. Maka riwayat yang marfu datang dari Abdullah bin Ayyash anil A'raj an Abi Hurairah marfu'an. Maka Abdullah bin Ayyash di sini berkesendirian meriwayatkan dari Al-A'raj dalam keadaan marfu' dan menyelisihi Abdullah bin Ayyash Ja'far ibn Rabi' dan Abdullah ibn Abi Ja'far, dan bahkan ada riwayat Abdullah ibn Ayyash sendiri meriwayatkan dari Al-A'raj dari Abi Hurairah mauqufan. Maknanya ucapan dari hadis ini, barang siapa yang mempunyai uang untuk membeli sembelihan dan tidak membelinya, itu bangun kau. Saya sudah bilang, sini biar dipukul. Yang ngantuk sini dipukul, biar bangun. Ayo cepat. Saya sudah bilang jika ngantuk berdiri sendiri. Wudu sana. Jangan dipaksakan. Sini, cepat. Dah, jangan tidur lagi. Sudah tidur nyenyak. Pelajaran tidur. Gimana kalian mau jadi orang pintar? Ngantuk, sana wudu. Atau sudah hilang dipukul? Sudah hilang? Siapa yang ngantuk? Sini. Kalian ngantuk semua? Kita pukul biar syaitannya hilang. Kalau kalian ngantuk bangun saja, tidak usah saya suruh. Pergi wudu. Jangan sampai tertidur. Maka dari jalan yang marfu dan mauquf, jangan bikin kalian saya memutuskan pelajaran. Ini pelajaran sangat penting. Dan kasihan yang lain, gara-gara memukul kalian habis waktu. Jika ngantuk, berdiri, wudu sendiri. Fahim tum? Dan jika didiamkan, fursah untuk syaitan, kesempatan emas untuk menghilangkan ilmu dari kalian, menjadikan kalian bodoh terus menerus, tidak tahu ilmu karena ngantuk. Apa yang didapat dari ngantuk? Maka hadis ini dirajihkan oleh para ulama bahwa hadis ini mauquf. Berkata Ad-Darqutni, rawahu Ubaidullah ibnu Abi Ja'far anil A'raj an Abi Hurairah marfu'an aidha wa mauqufan, dan datang juga mauquf. Maka yang mauquf yang rajih. Maka hadis ini yang marfu kepada Nabi syadz, maknanya dhaifun jiddan, dan yang rajih mauquf kepada Nabi, kepada Abu Hurairah.